wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hirdaillahi ta'ala bisyafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi min jami'i akhwanihi al-anbiya wal mursalin wa syuhada wa shalihin wal ulama wal abidin al-mushannifin wal mukhlisin wa syuhada al-bidan syekh Jalaluddin al-Muhammad Jalaluddin al-Suyuti usulihi ma fara'ina wa likulli waliyin waliyan masyaraqqal ardi wa biha ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وعلمائنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا خصوصا إلى شيخنا خليل الكالاني وإلى حضرة الشيخ الأشعري هذا الشيخ عبد الوهاب رحمه الله وإلى شيخنا أشرف الرحيم شيخنا ومربي العراق صالح وأسرهم وفرعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونورهم وعلومهم الدارين. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. Bismillahirrahmanirrahim. Nazalat turun apa ayat berikut ini di wafdin Najasyi di dalam menjelaskan golongan Najasyi al-qadimina yang datang alaihim atas orang-orang mukmin. Orang mukmin Najasyi itu orang Nasrani ya. Datang minal Habasyati dari negeri Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang apa? Afrika. Habasyah itu orang Afrika. Orang kulit hitam itu Habasyah. Makanya Habib Al-Habsyi. Al-Habsyi itu yaitu keturunan dari buyutnya itu dari Habasyah dulunya. Pernah tinggal di Habasyah. Makanya ada Habib yang Al-Habsyi, biasanya agak hitam ya. Tapi ya semakin berjalannya waktu kan nikah dengan orang lain, nikah dengan lain, hilang hitamnya ya. Tapi orang Habasyah itu terkenal memang orang yang beriman kepada Nabi ya, percaya kepada Nabi. Salah satunya yaitu
Bilal bin Rabah itu. Bukan budak dari Habasyah. Tapi luar biasa keimanannya. Qara'a membaca siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam surat Yasin terhadap surah Yasin. Fabaqau maka menangis siapa Wahdin Najasyi, menangis siapa Wahdin Najasyi, wa aslamu dan masuk Islam siapa Wahdin Najasyi. Jadi ketika melihat Nabi membaca, mendengarkan ayat Al-Quran yang dibacanya surah Yasin. Makanya Yasin itu punya khasiat tersendiri. Maka menangislah orang-orang Habasyah itu dan langsung berikrar masuk Islam. Wa qalu dan berkata siapa Wafdin Najasyi, berkata siapa Wafdin Najasyi, ma asbaha hadza, ma asbaha alangkah menyerupai, alangkah menyerupai hadza terhadap ini ayat yang dibaca. Hadza terhadap ini ayat yang dibaca menyerupai bima dengan sesuatu. Bima dengan sesuatu karena yang ada apa ma itu yang zilu turun apa ma ala Isa atas Nabi Isa. Ya Allah, alangkah miripnya ayat-ayat Al-Quran itu dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa, yaitu kitab Injil. Qala maka berkata siapa Allah Ta'ala, menceritakan siapa Allah Ta'ala, wa idza sami'u ma unzila ila rasul, wa idza sami'u dan ketika mendengarkan siapa mereka, ketika mendengarkan siapa mereka, mereka itu orang Nasrani dari Wafdin Najasyi tadi. Wafdin Najasyi itu asalnya umatnya Nabi Isa. Mendengarkan ma terhadap ayat unzila yang diturunkan apa ma, unzila yang diturunkan apa ma ila rasuli kepada Rasulullah minal Qur'ani, bayannya dari Al-Quran. Ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, taroh maka melihat siapa kamu, taroh maka melihat, mengetahui atau melihat siapa kamu, ahyunahum, ahyunuhum apa ahyunahum, ahyunahum terhadap beberapa matanya mereka, matanya mereka alladzina qalu inna nasara, orang Nasrani. Tafidu halnya mengalir, tafidu halnya mengalir apa a'yunuhum, mengalir apa a'yunahum minad dam'i dari air mata, mimma sebab perkara, mimma sebab perkara arabu yang mengetahui, arabu yang mengetahui siapa alladzina, mengetahui siapa alladzina minal haqqi dari kebenaran. Yaqulu hanya berkata siapa alladzina, hanya berkata siapa alladzina, Rabbana amanna, Rabbana wahai Tuhan kami, Rabbana wahai Tuhan kami, amanna beriman siapa kami, saddaqna yani membenarkan siapa kami,
Saddaqna yani membenarkan siapa kami binabiyika dengan nabimu wa kitabika dan kitabmu. Faketub maka catatlah terhadap kami ma'asyahidina bersama orang-orang yang bersaksi. Ma'asyahidina bersama orang-orang yang bersaksi. Al-muqirrina yaitu beberapa orang yang mengakui. Beberapa orang yang mengakui bitasdiqihima dengan membenarkan nabiyika wa kitabika. Jadi ini ungkapan orang Nasrani dari golongan Najasyi atau dari daerah Habasyah ketika mendengarkan ayat Al-Quran. Orang Habasyah itu hitam-hitam tapi hatinya baik. Orang hitam-hitam tapi hatinya baik, benar-benar yakin percaya kepada Islam. Kan ulama-ulama banyak yang berasal dari Habasyah, dari Afrika itu banyak. Termasuk juga Sudan, Tunisia itu banyak ulamanya. Jadi jangan melihat kulitnya, tapi lihat keimanannya, lihat hatinya. Wa qalu fi jawabi, wa qalu dan berkata siapa alladzina. Wa qalu dan berkata siapa alladzina yang beriman tadi. Fi jawabi man di dalam menjawab orang. Fi jawabi man di dalam menjawab orang ayyara yang mencela siapa man. Yang mencela siapa manhum terhadap alladzina. Hum terhadap alladzina bil islami dengan Islam. Bil islami dengan Islam. Siapa yang mencela? Minal Yahudi. Bayarnya orang kafir Yahudi. Minal Yahudi dari orang kafir Yahudi. Ketika dicela orang tersebut yang beriman tadi, dia berkata, "Malana la nu'minu billahi." Adapun apa itu lana bagi kami. La nu'minu halnya tidak beriman siapa kami. Halnya tidak beriman siapa kami billahi dengan Allah. Wama dan sesuatu ja'a yang datang apa mah. Wama dan sesuatu ja'a yang datang apa mana terhadap kami. Minal haqqi dari kebenaran. Orang tersebut menjawab, apa yang menghalangi kami kok gak mau beriman dengan Allah itu apa? Padahal semuanya sudah tampak jelas kebenarannya. Kira-kira apa yang menjadikan kok kami sampai tidak mau beriman? Nah itu. Jadi ini menolak orang-orang Yahudi yang mereka ya tadi ditutupi dengan kesombongannya, ditutupi dengan tadi kesesatannya tadi. Akhirnya kebenaran dianggap tidak benar, salah, nggak percaya. Minal haqqi dari kebenaran Al-Quran yani Al-Quran. Al-Quran yani Al-Quran ay la mani'a lana. Ay la mani'a yani tidak ada yang mencegah itu mewujud. La mani'a tidak ada yang mencegah itu mewujud lana bagi kami. Minal imani dari beriman. Ma'a wujudi muqtadhihi bersama adanya perkara
yang menetapkan iman. Ma'a wujudi muqtadihi, bersama adanya perkara yang menetapkan iman. Wa nadma'u, dan sangat ingin siapa kami. Wa nadma'u, dan sangat ingin. Koma itu ingin, tapi ingin yang luar biasa inginnya. Tapi koma itu bisa bagus, bisa jelek. Bisa bagus, bisa jelek. Kalau koma kepada Allah bagus, tapi kalau koma kepada makhluk manusia jelek. Itu mengharapkan sesuatu kepada Allah bagus itu. Mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ampunan Allah bagus. Tapi kalau omak kepada makhluk jelek. Omak kepada makhluk apa? Ngarap-ngarapkan dia dikasih duit misalnya kan, ngarap-ngarap bisa biar dikasih ini itu, nah itu jelek. Wa nadma'u, dan saya sangat ingin siapa kami, ataupun itu atof ala nu'minu, atas lafaz nu'minu. Kenapa kami kok tidak mau berharap ayyudkhila terhadap memasukkan siapa Allah, ayyudkhila terhadap memasukkan siapa Allah terhadap kami. Oh, fa'ilnya di belakang. Terhadap memasukkan terhadap kami siapa Rabbuna, Tuhan kami. Ma'al qaumi, bersama kaum as-salihina yang soleh. Al-mu'mini, yaitu orang-orang mukmin, memasukkan al-jannata terhadap surga. Kok bisa? Udah jelas kami itu ingin masuk surga. Udah ditawari masuk surga dengan cara beriman, kok nggak mau? Itu kan kebangetan. Kebangetan. Ini jawabannya orang-orang yang beriman tadi. Masa nggak kepingin masuk surga? Allah berkata siapa Allah Ta'ala? Allah berkata fa'atabakumullah, fa'ataba maka memberi pahala. Fa'ataba maka memberi pahala hum terhadap mereka. Memberi pahala hum terhadap mereka. Mereka tadi yang qalu inna nasara, atau yang masuk Islam tadi, Wahdun Najasyi tadi. Memberi pahala hum terhadap mereka siapa Allah. Bima sebab perkara qalu yang berkata siapa, alladzina qalu. Berupa apa? Jannatin, terhadap beberapa surga. Jannatin, terhadap beberapa surga. Kami akan memberi pahala berupa surga, membalasnya dengan surga-surga. Tajri yang mengalir min tahtiha, dari bawahnya jannat. Dari bawahnya jannat apa? Anharu, beberapa sungai. Yang mengalir itu sungainya apa airnya? Air. Ini majas berarti ya. Yang mengalir itu air. Tapi bahasa Al-Quran tajri min tahtihal anhar. Harusnya kan tajri min tahtiha ma'ul anhar. Airnya yang harusnya, bukan sungainya. Kalau sungai ini kan melok jalan berarti sungai itu. Jadi namanya majas. Balaghah majas akli. Khalidina, halnya kekal. Khalidina, halnya kekal, fiha, di dalam jannat. Wa dzalika, adapun itu semua, itu jazaul muhsinina,
Adapun itu semua itu jazaul muhsinina, balasan beberapa orang yang berbuat baik. Balasan beberapa orang yang berbuat baik bil imani, dengan iman. Balasannya yaitu surga. Surga mengalir di bawahnya sungai. Ditirulah sambung sekarang ya. Kalau buat tempat itu bawahnya ada kolamnya, airnya. Di tempat-tempat makan itu kan, restoran-restoran itu kan, saung-saung bawahnya kolam gitu ya. Kadang itu dibuat perahu-perahu pojok kolam gitu ya. Yang seperti itu kan menunjukkan sebuah keindahan, kenyamanan. Tetapi bayangan kita tentang surga, maka pada hakikatnya surga lebih dari itu. Jadi surga itu lebih dari pandangan manusia, lebih dari bayangan manusia. Surga. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Jadi surga neraka itu tidak bisa terlintas dalam pandangan, dalam pendengaran, dan juga dalam hati. Surga ini macam ini nah, misalnya sudah ada kejikungan surga. Itu cuma gambaran dikit deh. Aslinya hakikatnya surga jauh lebih dari itu. Neraka juga seperti itu, luar biasa. Menyakitkannya, luar biasa dahsyatnya siksaan neraka. Aslinya lebih dari itu. Aslinya lebih dari itu. Walladzina kafaru, walladzina adapun orang-orang, walladzina adapun orang-orang kafaru yang kafir, saballadzina wa kadzabu, dan mendustakan saballadzina, mendustakan saballadzina bi ayatina, dengan beberapa ayat kami, dengan beberapa ayat kami. Ulaika ashabul jahim, ulaika adapun mereka, ulaika adapun mereka itu ashabul jahimi, beberapa penghuni neraka jahim. Beberapa penghuni neraka jahim. Itu sebaliknya orang yang kafir, ya balasannya neraka. Nah, balasan itu memang nanti. Jadi kita beramal, jangan mengharap balasan sekarang, tapi balasan itu nanti. Ad-dunya darul amal, wal akhiratu darul jaza. Dunia ini tempat orang beramal, akhirat tempat balasannya. Jadi jangan mengharap balasan dunia. Rugi sekali kalau beramal hanya kepingin dunia. Karena dunia itu tidak ada apa-apanya dengan akhirat. Tidak ada sedikit pun bagiannya dari akhirat ketika orang itu berniat untuk dunia. Secuilnya pun tidak dapat. Rugi kalau amal untuk dunia. Wa nazala, dan turun ayat berikut ini. Ayat yang akan dibacakan ini. Wa nazala, dan turun lamma hamma ketika bermaksud. Ketika bermaksud siapa kaum minas sahabati, dari sahabat.
bermaksud ayyulazimu terhadap mengistiqomahkan atau menetapi, ayyulazimu terhadap menetapi siapa qaumun minas sahabah, menetapi as-shoma terhadap puasa, wal qiyamah dan qiyamul lail, wala yaqrubu dan tidak mendekat siapa kaum an-nisaa terhadap beberapa istri, wa thayyibat dan wangi-wangian, wala yakulu dan tidak makan siapa kaum, wala yakulu dan tidak makan siapa kaum al-lahma terhadap daging, wala yanamu dan tidak tidur siapa kaum alal firasyi di atas alas tidur. Alal firasyi di atas alas tidur, kalau sekarang di atas kasur. Jadi dulu sebelum turun ayat ini sahabat itu benar-benar meninggalkan kesenangannya untuk apa? Untuk tujuan ibadah. Ketika mereka berkeinginan untuk puasa qiyamul lail, puasa Ramadan atau puasa yang lainnya, malamnya qiyamul lail, maka sama sekali istrinya ditinggal karena apa? Ganggu kekhusyuan qiyamul lail. Istrinya tidak datangin, tidak disentuh. Kemudian lepas dari wangi-wangian, karena wangi-wangian itu akan memberikan efek apa? Terlena mungkin ya, rasa enak, rasa nyaman dan lain-lain. Dan tidak makan daging, kalau makan daging itu bikin ngantuk, ya kan? Bikin ngantuk tak? Kamu jarang makan daging masalah. Tahu ayam yang jelaskan ya, daging itu kan ya protein itu ya ada unsur bagusnya, tapi ya ketika sudah terlalu banyak juga bisa mafsadah ya. Kolesterol sudah tinggi itu kan ya. Dan tidak tidur di atas tikar, di atas kasur. Ngapa? Kalau sudah tidur di kasur, susah bangun. Ini yang dilakukan oleh sahabat. Ya, oleh sahabat. Jadi benar-benar mengkondisikan, meninggalkan kenyamanan, rasa enak, rasa senang ditinggalkan. Untuk apa? Untuk tadi puasa dan qiyamul lail. Ya, istilahnya zuhud. Tetapi ketika seperti itu Allah menurunkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina wahai orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzina la tuharrimu jangan mengharamkan siapa kalian. Jangan mengharamkan siapa kalian thayyibati ma terhadap beberapa sesuatu yang bagus, terhadap beberapa sesuatu yang bagus, ahallah yang menghalalkan siapa Allah yang menghalalkan siapa Allah lakum untuk kalian. Wahai orang-orang yang beriman, itu ya, khitabnya kepada sahabat-sahabat Nabi. Jangan kau haramkan. Tadi kalau makan, ya makan baik. Yang penting tidak berlebih. Kalau ibadah ya ibadah, tapi juga istrinya dijingok. Nah itu ya, dijingok, ya ditemani juga. Nah, itu. Kalau ibadah boleh tetap pakai wangian. Tidur di kasur tidak apa-apa, tidur di kasur tidak apa-apa, tapi asalkan subuh bangun.
tahajud bangun. Apa-apa. Jadi kita itu hidup dengan fasilitas yang ada, nggak apa-apa. Kita syukuri, tetapi jangan berlebih-lebihan sehingga meninggalkan ibadah. Yang tidak boleh itu kan berlebih-lebihan. Lalai terus kewajibannya tinggal. Wala ta'tadu, nah ini wala ta'tadu, jangan melampaui batas siapa kalian. Wala ta'tadu, dan jangan melampaui batas siapa kalian. Tatajawazu, yakni jangan melampaui batas siapa kalian. Jangan melampaui batas siapa kalian. Amarallahi, terhadap perintahnya Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yuhibbu, tidak senang siapa Allah, al-mu'tadina, terhadap orang-orang yang melampaui batas, orang yang berlebih-lebihan atau melanggar aturan. Wa kulu mimma razaqakumullah, wa kulu, dan makanlah kalian, wa kulu, dan makanlah kalian, mimma, dari sesuatu, mimma, dari sesuatu, razaqa, yang memberi rizki, razaqa, yang memberi rizkikum, terhadap kalian siapa Allah. Allah, makanlah halalan, terhadap sesuatu yang halal, halalan terhadap sesuatu yang halal, thayyiban, yang baik, yang bagus. Ada yang mengartikan makanan itu bukan cuma halal tapi tayyib. Tayyib itu apa? Ya, yang sehat, yang bersih, yang bergizi, ya itu ya. Ya itu. Kalau cuma halal banyak halal. Tapi yang thayyib juga ya, bukan cuma halal saja, thayyib. Yang tidak berlebihan itu ya. Thayyib. Halal kalau sudah banyak bisa haram. Makanya thayyib itu yang sesuai. Kan Bang Thayyib ya. Bang Thayyib itu bagus, tapi tidak pulang-pulang, itu yang dibikin tidak bagus itu, karena tidak pulang. Makanan itu bagus, sehat, tapi kalau sudah berlebih-lebihan jadi nggak thayyib. Makan daging secukupnya, kalau kebanyakan bisa kolesterol. Makan durian bagus, enak durian, tapi kalau kebanyakan mabuk kan, haram jadi kan. Berarti tidak thayyib. Maf'ulun itu menjadi maf'ul. Wal jaru, adapun yang mengejarkan, wal majruru, dan yang dijerkan, qablahu, sebelum halalan thayyiban, itu halun, menjadi hal, itu halun menjadi hal muta'allaqun, yang berhubungan bihi, dengan halalan thayyiban. Wattaqu, dan bertakwalah kalian Allah, terhadap Allah, alladzi antum, yang adapun kalian, bihi, dengan Allah, yang adapun kalian bihi, dengan Allah itu mu'minuna, orang yang percaya, orang yang mukmin. Jadi makan enak nggak apa-apa, tapi wala ta'tadu, jangan berlebihan. Kan ayam nggak apa-apa, kan daging nggak apa-apa. Tidur di kasur nggak apa-apa, tapi jangan berlebih-lebihan, jangan kebablasan. Subuhnya jangan kebablasan. Baju bagus apa? Pokoknya bagus apa? Tapi juga jangan jangan menjadikan khuyala. Khuyala itu apa? Makanya kan baju yang di bawah tumit itu kan tidak boleh kan apa?
bawah mata kaki itu kan, nah itu tidak boleh. Tidak boleh itu bukan karena apa-apa, karena akan menimbulkan khuyala. Khuyala itu angkuh, sombong. Tapi kalau nggak ada angkuh sombongnya, dia udah apa-apa. Karena ngapa kamu dibuat ini? Karena memang kepanjangan dikit. Memang jahit kayaknya kepanjangan. Jadi bukan harus cingkrang butuh apa atau kaki apa setengah betis, tidak harus. Nah, itu sunnahnya itu setengah betis. Itu salah mengartikan dalil. Jadi bukan yang dilarang itu bukan pakaiannya sebenarnya, tetapi yang dilarang itu adalah sikapnya, sifatnya, yaitu sombong, angkuh, pamer dan lain-lain. Itu sebenarnya dilarang oleh Rasul. Tapi kalau pakai ya di bawah tumit, tapi tidak ada sombong karena memang yo bajunya kepanjangan, gitu. Dasar kepanjangan memang kan, ya nggak masalah. Tapi kalau kaum cingkrang kan linting ya, begitu. Nggak boleh di bawah mata kaki, tidak boleh. Linting ya. Kakinya bersih. Apa? Kakinya bersih, tak korengan. Kakinya bersih. Kalau korengan kan malu ya, tutupi makanya ya. Kadang ya penafsiran dalil juga penting ya. Penafsiran dalil. Contoh seperti apa ya? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Oh, jadi menurut mereka itu orang yang bagus itu yang hitam jidatnya. Yang hitam jidatnya. Mereka itu pokoknya kalau udah hitam tak bagus. Karena apa? Hitam itu kan min atharis sujud, bekas sujud berarti. Dan itu nanti kalau di akhirat akan mencorok. Padahal min atharis sujud itu kan ya secara pancaran cahaya, bukan ngecap hitam, bukan. Kalau ngecap hitam kamu untuk itu di sajadah bulu. Gosok-gosok kan. Jadi min atharis sujud, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi tanda-tanda mereka itu di wajahnya itu ada bekas sujud. Bekas sujud itu maksudnya tampak bercahaya. Cahayanya bukan cahaya lampu ini, tetapi cahaya akhlaknya, cahaya ilmunya. Orang yang berilmu itu kan ketika kita memandang wajahnya itu akan memunculkan apa ya, aura tersendiri ya. Ya. Orang yang berilmu, orang yang ahli ibadah, orang yang alim, apalagi sekelas ulama, itu melihatnya itu sudah wah, senang melihatnya dan menjadikan kita ingat kepada Allah, ingat ibadah, ingat zikir, ingat tentang ilmu. Nah itu beda memang kalau lihat orang yang memang ahli ibadah yang berilmu itu. Kalau lihat orang yang ahli maksiat ya, mungkin dia kan jadi kesumpok. Pola aku di kok wajah gue sumpok gitu. Karena ada auranya. Nah itu yang dimaksud ya, yang dimaksud fi wujuhihim min athari sujud itu. Tapi sebenarnya itu nanti di akhirat ya. Lebih nyatanya lagi nanti di akhirat. Kalau sudah di akhirat nanti wah, akan tampak bedanya orang yang ahli sujud dengan yang tidak pernah sujud, beda sekali. Nah, itu.
Orang yang selalu wudu misalnya kan wudu itu kan ghurran muhajjali. Ghurran itu wajah yang mencorong, muhajjalina tangan kaki yang mencorong. Nanti itu di akhirat. Orang yang selalu berwudu. Nah kalau orang yang sujud kan otomatis berwudu kan. Jadi menafsirkan dalil itu ya perlu hati-hati, jangan hanya sebatas yang diketahui artinya terjemahannya selesai. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi la yu'akhidhu tidak menghukum. La yu'akhidhu tidak menghukum terhadap kalian. Terhadap kalian siapa Allah billaghwi dengan kejelekan. Billaghwi dengan kejelekan. Atau dengan kepalsuan. Billaghwi dengan kepalsuan atau dengan kejelekan al-kaini yang ada fi aimanikum di dalam beberapa sumpah kalian. Wa adapun al-laghwi itu ma perkara yasbiqu yang keceplosan yang terlanjur. Itu ma perkara yasbiqu yang terlanjur ilahi kepada ma'abalisanu lisan min ghairi qasdil halfi dari tanpa berniat bersumpah. Dari tanpa berniat bersumpah. Kaqaulil insani seperti perkataan manusia, la tidak wallahi. La wallahi. La tidak wallahi demi Allah. Wa bala dan iya wallahi demi Allah. Jadi kalau ada sumpah yang tidak sengaja, maka tidak ada hukumannya. Ya, tidak ada sanksinya. Kalau tidak sengaja. Walakin yu'aqidu tetapi menghukumi siapa Allah terhadap kalian. Tetapi menghukumi siapa Allah terhadap kalian bima sebab perkara aqadtum yang mengikat siapa kalian bitakfifi dengan dibaca ringan wa tasydidi dan tasydid. Bisa dibaca aqadtum, bisa aqadtum, ada tasydidnya. Wa fi qiraatin dan di dalam satu bacaan aqadtum, adapun aqadtum. Dan itu di dalam satu bacaan aqadtum, adapun aqadtum. Jadi ada yang baca aqadtum, ada aqadtum, ada aqadtum. Mengikat siapa kalian al-aimana terhadap beberapa sumpah. Alaihi atas ma. Kalau kalian bersumpah dan memang sumpah itu yang sengaja, aqadtum itu maksudnya memang kalian berikrar untuk bersumpah. Fakaffaratuhu bi an halaftum dengan bersumpah siapa kalian. Bi an halaftum dengan bersumpah siapa kalian an qasdin dari sengaja. Sumpahnya sengaja. Atau dari sebuah niat tujuan. Fakaffaratuhu maka adapun kafaratnya bima aqadtum
Kafaratu maka adapun kafaratnya bima aqadtum ayil yamini yani sumpah. Ayil yamini yani sumpah idza hanaftum jika melanggar siapa kalian. Idza hanaftum jika melanggar siapa kalian di dalam yamin, maka kafaratnya itu it'amu asyarati masakina, memberi makan 10 beberapa orang miskin. Likulli miskinin itu bagi setiap satu orang miskin, itu bagi setiap satu orang miskin muddun, adapun 1 mud. Nah ini kafarat sumpah. Jadi kalau sumpah benar-benar niat sumpah sengaja dilanggar sumpahnya. Aku sumpah tak galak, balik ke rumah. Tahu balik ke rumah bisa juga. Aku sumpah tak galak melanggar lagi, tak galak minggat, tahu? Minggat. Bisa juga. Sumpah depan ustaz bisa. Mana kau sumpah? Sumpah. Allah bisa juga kan? Tak galak melanggar lagi, tak galak minggat lagi. Tahu? Enggak melanggar. Makanya berarti melanggar sumpah, bayar kafarat. Orang melanggar sumpah ada kafarat. Tapi juga jangan mempermainkan sumpah. Dosa besar itu. Bagian dari dosa besar itu. Min ausatima dari tengah-tengahnya perkara. Dari tengah-tengahnya perkara tuta'imuna yang memberi makan siapa kalian minhu dari ma. Dari memberi makan siapa tutaimu yang memberi makan siapa kalian minhu dari ma, memberi makan ahlikum terhadap beberapa keluarga kalian. Jadi memberi makan. Beri makan tuh kalau makan berarti matang ya, matang. Beri makan orang miskin matang kalau beri makan. It'am itu berarti matang. Tapi ya sebagian ulama ada yang mengatakan ya boleh mentah. Berarti 1 mud 1 orang miskin. Kali 10 1 mud itu ya kurang lebih 7 on. 7 on. Jadi genap ke sekilo lah ya. Kena kilo biar ada sodakohnya juga kan. 1 orang miskin sekilo. Sekilo beras berapa sekarang? Yang bagus berapa? 10. Oh. 10.000 ya, yang bagus ya. 10.000 9.000 yang bagus. Nah, 11 ya, kali 10 berarti ya 110.000 ya. Itu kalau melanggar sumpah wajib bayar kafarat. Aqsadahu. Aqsadahu yani perkara yang lebih ditujunya ma. Aqsadahu yani perkara yang lebih ditujunya ma wa aghlihi dan lebih mahalnya ma. La a'lahu tidak paling tingginya ma. La a'lahu tidak paling tingginya ma wala adnahu dan tidak paling rendahnya ma. Maksudnya makanan yang sedang yang kita sering pakai sedangnya seberapa, itulah yang menjadi standar kafarat. Au kiswatuhum atau memberi pakaian terhadap asyarati masakin, atau memberi pakaian terhadap asyarati masakin bima dengan sesuatu, bima dengan sesuatu yusama yang dinamai apa mah, yang dinamai apa mah kiswatan terhadap pakaian.
Kakomisin seperti komis. Gamis. Komis itu gamis. Baju panjang. Wa imamatin dan sorban. Imamah, jadi kepala itu imamah. Wa izari dan sarung. Jadi ini pakaian. Gamis, sorban, sarung. Kali 10. Bisa juga. Mahal juga ya. Mahal juga. Wala yakfi dan tidak cukup. Wala yakfi dan tidak cukup apa daf'uma menyerahkan sesuatu. Menyerahkan sesuatu dukira yang disebut apa mah. Dukira yang disebut apa mah ila miskinin kepada satu orang miskin wahidin yang satu. Ila miskinin kepada miskin wahidin yang satu. Ketika 10 ya untuk uang 10. Jadi beras untuk uang 10 dah boleh. 10 itu diblokkan ke orang satu dah boleh. Menurut Imam Syafi'i. Walaihi dan itu atas wala yakfi. Walaihi dan itu atas wala yakfi Syafi'i. Adapun Imam Syafi'i. Tapi Imam Abu Hanifah boleh. Abu Hanifah itu beralasan karena dengan banyak dia menerima sesuatu maka akan cepat meningkatkan derajat derajat seteratanya di masyarakat. Jadi menurut Imam Abu Hanifah kalau uang bagi zakat itu bagusnya itu jangan dibagi-bagi dikit banyak tapi jangan. Misalnya yang orang fakir miskinnya ada uang 50. Tiap uang dapat beras 10 kilo atau 5 kilo. Ya paling sebulan habis, tak nyampe sebulan. Tapi kalau menurut Abu Hanifah kasihkan semuanya untuk satu orang. Misalnya kalau 10 kilo kali 50 jadi 500 kilo kan. 500 kilo kasihkan ke satu orang, tapi ngasihnya itu dijanji dia kamu besok jangan jadi fakir miskin lagi. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara ini jadikan modal. 500 kilo dijual berapa? Berapa juta itu? Yo. 5 jutaan, nah dia suruh usaha 5 juta, bisa punya uang 5 juta suruh buka usaha, apa bikin warung kecil-kecilan apa-apa, sehingga tahun berikutnya tidak lagi jadi fakir miskin. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Kalau 5 kilo cuma besok lagi dari 5 kilo, tahun depan 5 kilo, fakir miskin terus jadi. Ya cuma 5 kilo masalahnya, untuk apa 5 kilo? Ya kan? Nah, tidak bisa untuk usaha. Tapi kalau banyak dikasih langsung, banyak langsung bisa buat modal usaha sehingga tidak jadi lagi mustahiquz zakat. Tidak jadi mustahik lagi, tapi dia jadi muzaki nanti. Nah, ada muzaki deh. Ada muzaki. Muzaki itu orang yang wajib beri zakat. Wajib beri zakat. Berarti orang yang kaya kan muzaki. Amin. Oh ini mustahik terus kapan muzakinya? Mustahik kalau dengan muzaki gitu ya. Jadi seperti itu. Nah itu pemikirannya Imam Abu Hanifah. Tidak apa-apa asalkan tadi langsung menaikkan strata atau derajat orang tersebut yang asalnya miskin tidak jadi miskin lagi. Nah, itu. Tapi menurut Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i juga ada alasannya supaya apa? Supaya pemerataan keadilan. Jadi semua fakir miskin dalam daerah itu harus mendapatkan bagian zakat meskipun sedikit. Au kiswatuhum wallahu alam bisawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni Astaudi'uka astaudi'uka ma 'allamtanihi farudduhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Rabbi fa'ana bi barakatihi wa binal husna bi hurmatihi wa amisna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'ana bi barakatihi wa binal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'ana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.